Halo guys, selamat datang kembali ke channel YouTube Laejo. Kali ini kita akan bahas mengenai Crudibel ini. Gimana sih caranya Crudibel ini kita buka cabang gudang online Crudibel untuk UKM di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Namun sebelum itu kita akan bahas mengenai perbandingan kalau kita buka gudang sendiri dengan kita buka gudang dan pakai jasa Crudibel ini. Oke, sebelumnya kalian subscribe dulu supaya kita bisa lanjut ya. Di sini banyak tutorial yang bisa kalian tonton dan gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di perusahaan kalian atau di online shop kalian ya. Oke, ini dia tampilan Crudibel-nya dan kita bahas dulu perbandingannya. Kalau kita mau buka gudang sendiri atau ekspansi gudang kita keluar kota, kita akan menghadapi beberapa hal gitu ya. Dan akan kita bandingkan nanti dengan kita menggunakan jasa gudang online Crudibel ini. Yang pertama, kalau kita buka gudang sendiri itu, sewa gedungnya akan relatif mahal gitu ya. Kalau kita misalnya buka di pusat kota, contoh kita akan ekspansi bisnis kita ke Batam gitu ya, dan kita akan sewa gedung di sana, dan itu mungkin akan relatif mahal gitu. Dan penyimpanan terbatas gitu ya, kita mungkin sewa 1 lantai atau 3 lantai atau 2 lantai, dan itu mungkin nggak bisa untuk menampung semua barang kita atau produk kita, atau mungkin bahkan kelebihan gitu ya, 1 lantai juga sudah terlalu besar. Nah, di Crudibel kita nggak ada minimal dan maksimalnya gitu. Oke? Dan ketiga, ada biaya operasional yang tinggi gitu. Kenapa tinggi? Kalau kita buka gudang di luar kota, contoh kita pusatnya di Medan, contoh. Kita pusatnya di Medan dan kita mau ekspansi ke Jakarta gitu. Kita pasti akan meng-hire orang, meng-hire karyawan gitu untuk menghandle gudang kita gitu, dan itu akan memakan biaya operasional yang cukup tinggi gitu. Tadi stok manual gitu, kalau kita mungkin belum punya sistem yang bisa multi warehouse atau multi cabang gitu ya, kita akan kerepotan untuk mengurus stok. Nah, kita akan tersita waktu untuk mengurus stok ini. Kita urus stok di Medan contoh, urus stok di Jakarta, urus stok di Kalimantan contohnya ya, kita mau buka ke seluruh pulau dan ke seluruh wilayah, akan memakan waktu untuk mengurus stok manual. Kecuali kalau kita punya aplikasi, dan di Crudibel itu bisa pakai aplikasi Crudibel. Oke, dan handle akan kita packing sendiri. Nah, itu tadi kita hire orang, kita hire karyawan untuk menghandle packingan dan pengiriman. Dan itu akan memakan waktu dan biaya. Nah, kita bandingkan dengan kita menggunakan jasa Crudibel ya. Dia akan hemat biaya operasional gitu, karena kita tidak perlu sewa gedung, kita hanya membayar fee ke Crudibel ini jika terjadi transaksi penjualan. Oke, ruang penyimpanannya luas, mungkin luas karena mereka menggunakan gedung-gedung atau gudang yang kredibel ya. Nah, selanjutnya cek kontrol itu bisa kita gunakan di sistem Crudibel semua aplikasi. Oke, contohnya di sini. Di Play Store juga ada, di Android bisa digunakan, atau di webnya juga bisa ya. Di sini kita contoh mau cek inventory kita ya. Nah, contoh di sini menggunakan 2 ya. Kita pilih gudang yang ini. Nah, di sini kita bisa kontrol semua stok kita. Ini transaksi, inventory. Nah, di sini contoh kebetulan gudangnya sudah tutup. Nah, ini kita tahu stok yang mana yang mau habis di gudang yang satu ini, Grodaya ini. Berarti besok saya harus, atau lain-lain sebelum habis saya udah harus restock lagi gitu ya di sini. Contoh di gudang kedua. Nah, di sini masih banyak stoknya nih. Dan ini bisa stok opnam. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita gudangnya ada di seluruh Indonesia gitu ya, dan Crudibel ini sudah sangat bagus karena gudangnya sudah ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Contoh, kita lihat gudangnya nih. Nah, ini gudangnya cukup banyak pilihannya, ada sekitar 100-an nih. Ralat nanti kalau saya salah ya, mungkin udah tambah lagi gitu ya, karena bisa juga mitra gudang itu mendaftar. Nah, di sini sudah sangat banyak pilihan kita, jadi kita mau pilih yang mana aja bisa, oke, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan mungkin kita nggak terlalu butuh space yang cukup banyak, makanya kita tadi
Kalau di sini kan kita harus sewa gedung yang itu, sewa satu gedung atau satu lantai gitu ya. Kalau di Krudibel ini nanti sesuai kebutuhan aja gitu. Mungkin produk kita produk kecil atau produk yang tidak memakan ruang yang cukup banyak. Nah, bisa kita gunakan gitu. Oke? Gudangnya di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya packing, pengiriman dihandle by tim Krudibel yang profesional. Nah, itu tadi. Di sini kan kita harus meng-hire tuh. Meng-hire karyawan kalau kita gunakan gudang sendiri. Nah, kalau di Krudibel kita nggak perlu nge-hire orang. Kita serahkan semua fulfillment-nya ke Krudibel. Dan kita fokus untuk produksi atau nge-handle di pusat kita gitu. Kita bisa fokus di pusat. Kita hanya perlu memperhatikan distribusi by aplikasi ini tadi. Di mana yang mau habis kita distribusi ke situ. Di mana yang kelebihan kita mungkin bisa stok dulu, stok di sana gitu. Oke? Nah, selanjutnya terintegrasi dengan marketplace. Nah, ini yang canggih ya. Terintegrasi dengan marketplace. Kita cek di sini. Oke, kita menu transaksi. Nah, di sini sudah ada marketplace dan kita bisa integrasikan toko kita ke Krudibel ini. Jadi nanti ketika ada orderan di Shopee, kita bisa proses di Krudibel. Kita nanti tinggal checklist dan proses. Oke, di sini kita sudah tambah 2 toko. Oke? Dan begitu juga dengan Tokopedia. Nah, selanjutnya fitur COD. Sekarang kan belanja online trennya itu COD ya. Kalau kita menolak COD, kita nggak setuju COD, pasti bayarnya atau calon bayarnya atau calon customernya pasti akan lari. Gitu. Dia akan lari mencari seller yang bisa COD. Nah, di sini kita sudah canggih. Di Krudibel ini sudah canggih, kita asal lihat nih. Sudah bisa COD by J-Express. Kita cek logistiknya di sini. J-Express. Express. Logistik J. COD deh, COD. Kita cari COD by Krudibel ya. Sorry. Di sini sudah canggih. Kita nanti tinggal pilih logistiknya. Nah, J-Express COD by Krudibel. Meskipun di J-Express COD by Krudibel ini masih ada beberapa wilayah yang belum tercover COD. Sama juga ya. Dari Shopee atau kurir lain juga kita bisa nggak tercover daerahnya. Kalau memang daerah di timur sana mungkin belum tercover. Oke, kita sudah bisa fitur COD. Nah, itu tadi perbandingannya. Jadi menurut saya ini lebih hemat ya, lebih hemat biayanya dan juga lebih canggih gitu ya. Dibanding dengan kita buka gudang sendiri. Tapi itu tergantung kawan-kawan. Buat saya sih yang mau ekspansi, saya anjurkan untuk membuka beberapa gudang di berbagai kota gitu ya. Kenapa gitu? Oke, kita bahas ya selanjutnya ya, kenapa. Nah, untuk supplier distribusinya nanti akan lebih mudah di berbagai kota gitu. Contoh di Jakarta ke Bandung, ke Makassar contohnya, ke Banjarmasin. Dan kalau ada di setiap daerah tentunya ongkirnya akan lebih mahal, lebih murah dan bayarnya tidak terlalu terbebani. Kalau kita mungkin hitung ongkir dari Jakarta ke Makassar kan lumayan mahal. Nah, beda kalau kita buka gudang di sana akan lebih murah biayanya gitu. Waktu pengiriman akan semakin cepat, efektif untuk scale up sales gitu. Jadi kalau seseorang beli barang, dia akan nanya, Kak, kapan barang saya sampai gitu. Kalau bisa dibeli hari ini, besok sampai gitu. Nah, kalau kita buka di setiap kota atau setiap daerah, kalau kita pengiriman hari ini, besoknya akan sampai. Ini menggunakan BES ya, atau layanan Yes gitu. Kalau maksimalnya 2 hari deh. Daripada kita kirim dari luar kota bisa sampai 5 hari gitu. Nah, untuk dropshipper, ini ada keuntungannya sih. Bisa kita repacking produk dari supplier. Nah, apalagi kalau dari kita suppliernya Tokopedia kan kadang ada labelnya tuh, label Tokopedianya. Nah, kita jual ke konsumen kita, bisa kita repacking dulu. Nah, kita kirim dulu ke Krudibelnya, kita kirim ke Krudibel ini dari supplier. Di sini udah ada saya buat tutorialnya.
Nah, di sini. Kalau yang dropship itu gimana di sini? Nah, nanti kalian bisa tonton. Jadi kita kirim dulu dari, misalnya supplier kita Tokopedia, kirim dulu ke Crudable ini, nanti akan di repacking di sini, dibuka semua, di packing ulang gitu ya, packing ulang, lalu dikirim ke customer kalian yang kita input di Crudable ini. Oke, itu untuk repacking. Nah, yang kedua, kalian bisa gabung orderan dari beberapa supplier. Contohnya, kita beli handuk dari supplier A, beli celana dalam dari supplier B gitu ya, boxer mungkin, beli sendal dari supplier C. Nah, gak mungkin dong kita kirim satu-satu ke customer kita kalau kita jual ini dalam satu paket ya. Nah, kita kirim dulu nanti ke Crudable-nya. Kita kirim, kemudian di repacking di sana, disatukan jadi satu paket, lalu dikirim ke customer-nya. Itu maksudnya, untuk gabung orderan. Oke? Kenapa perlu gitu ya? Kita bahas dulu nih. Kenapa perlu? Buka cabang itu perlu banget nggak sih? Ya, pasti perlu banget. Nah, kita bandingin ya. Kalau kita bandingin dari map ini, map Indonesia ini ya. Ini map Indonesia. Kalau kita kirim, kita ada di sini, di Sumatera atau di sini ya, di pulau di ini. Kalau kita kirim ini ke Papua, udah jauh banget ini, ongkirnya udah bisa 200 ribuan ya. Nanti kita cek di sini ongkirnya. Nah, dengan menggunakan multi warehouse di sini, di Crudable ini, kita bisa membuka beberapa contoh. Kita lingkari dulu nih. Nah, ini Kalimantan. Kalimantan mungkin satu gudang gitu ya. Sulawesi mungkin ini bisa ke daerah timur ya, biar lebih murah, biar gak usah langsung dari Medan ke Papua gitu. Dari sini ke sini akan memakan potong ya, dipotong biaya. Nah, dari Jakarta contoh, atau sampai sini deh, dari Jakarta ke Bali mungkin ini akan lebih murah daripada dari Kalimantan. Kalau kalian stay di Kalimantan itu mengirim ke Jakarta itu mahal ya. Contoh, kita ambil satu contoh ya. Contoh pusat kita di Sumatera, Medan. Medan, contoh itu udah Medan ya. Kita buat pusat di Medan. Kita lihat cek ongkir Sumatera Utara. Contoh di Kota Medan ya. Oke. Nah, kita kirim ke Jakarta Barat, Taman Sari nih. Cek ongkir. Kita mau hitung ini dulu ya. Dari Medan ke Jakarta. Nah, ke Jakarta. Hitung berapa dia ongkirnya? Kalau JNE reguler 27.000. Kalau JNT 25.000, si cepat 26.000. Oke? Sementara kalau dari Jakarta ke Jakarta, contoh kita buka gudang di Jakarta ini. Jakarta. Kita buka gudang di Jakarta, kirim ke Jakarta juga gitu ya. Contoh alamatnya Jakarta. Kita lihat perbandingannya ya. Ini tadi 26.000. Nah, Jakarta Barat ke Cengkareng oke deh, ke Jakarta Barat juga nih. Hanya 9.000. Perbandingannya jauh kan, dari 25 ke 9.000 itu memakan ongkir dari sekitar berapa? 16.000. 16.000 perbandingannya. Dan tentunya kalau bayar beli, kalau kita membeli, kita pasti akan filter. Contoh, kita buka Shopee ya. Shopee. Buka Shopee, kalau kita beli sesuatu pasti kita filter di daerah terdekat. Nah, kalau selalu mereka filter di daerah terdekat, kita nggak akan kebagian tuh. Contoh kita di Medan nih, ya kita akan mendapat pembeli di sini-sini aja, di Medan ini aja. Nah, itu fungsinya kita tadi multi gudang ini. Kita buka di Cemara Banjarmasin untuk menjangkau semua yang di Banjarmasin ini. Nah, kita buka di Kalimantan itu untuk menjangkau ini semua. Kita buka di Sulawesi ini menjangkau ini semua. Kita buka di Bandung untuk menjangkau ini semua, Jawa Barat contoh. Jawa Barat untuk menjangkau ini semua. Kita buka di Sumatera untuk menjangkau customer di Sumatera. Dengan begitu, semua konsumen kita terjangkau. Gitu ya. Kalau kita pilih di Shopee contohnya, lumayan lele nih. Oke. Itu tadi fungsinya. Di sini kita buka dua dulu ya, di Kalimantan sama Makassar.
Nah, kalian dapat ongkir sama ini. Kalau sesama di sini silangnya dia kan lebih murah. Kalimantan ke Kalimantan lebih murah. Contoh kita cek dari Kalimantan ke Jakarta. Kita contohkan gudang kita di Jakarta ya. Kita mau kirim ke Kalimantan. Oke. Contoh kita kirim ke Kalimantan Timur. Oke, ini deh. Kita cek ongkirnya. Wah, 92.000 kawan-kawan. JNT 113.000 kawan-kawan. 1 kilo ya. Dicek ya kawan-kawan, 1 kilo ya. Nah, 92.000. Kalau kita cek dari Kalimantan ke Kalimantan, coba kita taruh deh Kalimantan Tengah, cek ongkir hanya 55.000. Kalau kita buka di Kalimantan Timur hanya 20.000. Ada 16.000 nih Tiki. Ada pos nih 8.500. Perbandingannya dari 92.000 ke contoh yang paling standar ya. Ada berapa? 20.000 deh reguler nih, JNT reguler. Dari 92.000 ke 92.000 ke 20.000 itu beda 72.000. Dan orang nggak mungkin beli dari Kalimantan ke Jakarta. Kecuali nggak ada penjual di sini. Makanya kita sediain di setiap, kalau bisa di setiap provinsi ya, provinsi ini. Gitu. Kalau ada juga di sini, bisa. Oke? Gitu kira-kira untuk membuka cabang. Untuk kawan-kawan semoga terbantu ya. Terbantu untuk tutorial cara membukanya di sini banyak nih. Di cara mendaftar gudang Crudiblenya di beranda saya itu langsung itu. Nah, kalian bisa daftar gudang online-nya di Crudible ini, nanti kalian dapat saldo gratis 60.000 dengan menggunakan kode referral Lejo ya. Di sini ada cara daftarnya. Semoga kalian bisa membuka gudang di setiap kota atau di setiap daerah untuk meningkatkan penjualan kalian. Oke kawan-kawan? Dan di playlistnya sudah ada Crudible langsung. Nah, di playlist ini ada Crudible nih. Di sini saya buat satu paket kalau kalian mau mempelajari Crudible ini, biar bisa langsung dari awal proses orderan gimana, COD gimana, cara memilih gudang nanti akan saya buat tutorial di berikutnya ya. Oke? Jangan lupa pas mendaftar nanti kalian gunakan kode referral Lejo seperti nama channel YouTube ini, Lejo. Jangan lupa juga kalian subscribe kalau ini bermanfaat. Jangan lupa juga di komen topik yang belum kalian pahami biar saya bisa nanti buat tutorial selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di tutorial selanjutnya cara memilih gudang yang benar untuk gudang kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.